Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pertanyaan kali ini adalah, apakah orang-orang Kristen harus menaati hukum dan peraturan dalam Perjanjian Lama? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Kunci untuk memahami ini terletak pada pemahaman bahwa hukum dan peraturan dalam Perjanjian Lama diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada orang Kristen. Beberapa dari hukum-hukum itu diberikan supaya orang-orang Israel mengetahui bagaimana menaati dan menyenangkan Allah. Contohnya, 10 perintah Allah. Atau untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bagaimana menyembah Allah, misal terkait sistem korban persembahan, atau untuk membedakan orang Israel dari bangsa-bangsa lainnya, misalnya terkait peraturan yang mengatur soal makanan dan pakaian. Tidak ada satupun dari hukum dan peraturan Perjanjian Lama yang berlaku kepada orang Kristen hari ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengakhiri hukum Perjanjian Lama. Dalam Roma 10 ayat 4, Galatia 3 ayat 23-25, dan dalam Efesus 2 ayat 15. Sebagai ganti dari hukum dan peraturan Perjanjian Lama, kita sekarang berada di bawah hukum Kristus dalam Galatia 6 ayat 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Matius 22 ayat 37-40. Jika kita menaati kedua perintah itu, kita sedang menggenapi tuntutan Kristus pada kita. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Matius 22 ayat 40. Ini tidak berarti bahwa hukum Perjanjian Lama sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Banyak perintah di dalam hukum Perjanjian Lama jatuh ke dalam kategori mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum Perjanjian Lama dapat menjadi sebuah petunjuk yang baik tentang cara mengasihi Allah dan mengetahui apa saja yang terlibat dalam mengasihi sesama. Pada waktu yang sama, berkata bahwa hukum Perjanjian Lama sedang berlaku di atas orang Kristen pada zaman ini tidak benar. Perjanjian Lama adalah satu bagian utuh dalam Yakobus 2 ayat 10. Adanya berlaku keseluruhan atau tidak sama sekali. Jika Kristus menggenapi sebagian, seperti sistem pengorbanan, maka Ia telah menggenapi seluruhnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Ke-10 perintah Allah pada hakikatnya adalah sebuah rangkuman dari hukum Perjanjian Lama. 9 dari 10 hukum tertuang dalam Perjanjian Baru, kecuali perintah untuk menghormati hari Sabat. Sudah jelas bahwa jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan menyembah Allah lain atau menyembah berhala. Jika kita mengasihi sesama kita, kita tidak akan membunuh, berbohong, berzina, atau menginginkan apa yang mereka miliki. Tujuan dari hukum Perjanjian Lama adalah menuduh orang atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum dan menekankan kebutuhan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam Roma 7 ayat 7-9 dan Galatia 3 ayat 24. Hukum Perjanjian Lama tidak ditujukan Allah menjadi sebuah hukum universal bagi semua orang selama-lamanya. Kita harus mengasihi Allah dan sesama. Jika kita melakukan kedua hal itu dengan setia, maka kita mengindahkan syarat Allah pada kita. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus dari apa yang sudah Anda saksikan hari ini? Jika demikian, silakan kunjungi website di www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengajaran tentang iman Kristen.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.